Hey, halo kembali lagi dengan Jalan Bertekno. Jadi pada video kali ini saya akan bahas soal laptop baru saya, yaitu adalah Asus VivoBook Pro 16X OLED. Nah, apa alasan saya membeli laptop yang satu ini? Jadi saya itu dalam market untuk membeli laptop yang pertama dia powerful baik secara CPU maupun GPU. Lalu dia punya layar yang besar dan kualitasnya bagus untuk pekerjaan kreatif dan office. Dan yang ketiga, saya juga tetap pengen punya battery life yang bagus. Atau secara lebih sederhana itu saya pengen punya MacBook Pro tapi operating systemnya Windows. Belakangan kan mulai banyak bermunculan tuh laptop-laptop yang ditujukan untuk content creator. Seperti misalnya seri Envy dari HP, atau IdeaPad Pro dari Lenovo, atau Swift 3 OLED dari Acer, dan masih banyak lagi, dan salah satunya adalah Asus VivoBook Pro yang satu ini. Oke, langsung aja kita masuk ke spesifikasinya. Jadi, model yang saya punya adalah model dengan AMD Ryzen 5 5600H, lalu RAM-nya 16GB, storage-nya 512GB SSD, dan punya GPU RTX 3050 yang 4GB. Unit yang saya beli itu dia nggak datang dengan Windows maupun Office, jadi baik Windows maupun Office saya install sendiri. Kalau mencari varian yang seperti ini, kemungkinan besar kita nggak bakal menemu di Indonesia karena saya ini posisinya di Korea dan saya beli di Korea. Dan kalau diequivalentkan dengan rupiah, itu harganya sekitar 15-16 jutaan. SKU yang paling mendekati di Indonesia adalah SKU dengan Ryzen 7 atau Ryzen 9 yang masing-masing harganya itu sekitar 17-18 jutaan. Ya jelas keduanya itu lebih mahal, tapi menurut saya ini keduanya tuh bisa jadi lebih worth it ketimbang yang ini. Nah, alasannya kenapa? Saya akan bahas pada video kali ini. Oke, sekarang kita akan mulai dari fisik luar laptopnya ya. Jadi, fisik luar laptopnya itu dia sisi atasnya ini dia metal ya. Nah, cuma bezelnya ini, bagian sini dia itu plastik, lalu sini metal lagi, lalu bawahnya sini juga metal ya. Jadi secara umum tuh overall menurut saya kokoh karena bagian metalnya cukup banyak meskipun dia bukan unibody seperti MacBook. Ukuran layar memang nih 16 inci ya secara diagonal, tapi secara body laptop sebenarnya dia mirip-mirip dengan laptop yang 15 inci. Ini karena dia punya rasio layar 16:10 ya, jadi bagian bezel sininya nih yang dikurangin sehingga dia bisa muat layar lebih besar dengan chassis yang kurang lebih sama dengan laptop 16 inci pada umumnya. Bobotnya sendiri tuh dia 1,95 kg yang dimana ini sebenarnya sekitar 50% lebih berat dibandingkan MacBook Air saya. Tapi ya ini namanya juga laptop 16 inci ya, dan masih banyak laptop-laptop lain, terutama laptop gaming yang lebih berat sampai 2,2 atau 2,3 kg. Dan jangan lupa charger juga bisa dibilang cukup berat ya ini. Jadi ini HP saya Samsung Galaxy S20 FE dan ini chargernya. Untuk portnya di sebelah kanan ada 3,5 mm headphone jack, micro SD, USB Type-C, HDMI, USB Type-A, lalu power tipe barrel. Kemudian di sebelah kiri ada 2 buah USB Type-A. Nah, sekarang kita masuk ke bagian layarnya. Nah, ini adalah bintang dari laptop yang satu ini. Dia itu punya layar 16 inci, 16:10, resolusi 4K dengan panel OLED ya. OLED yang kontrasnya tuh bagus banget lah. Dia tuh kalau lagi gelap seperti ini dia beneran mati ya, tapi kalau lagi terang ya dia terang. Jadi nggak ada tuh yang namanya light bleed, jadi bleeding itu di ujung-ujung layar seperti yang kita temukan pada panel IPS terutama yang murah. Kalau gamut itu sangat bagus ya, dimana di IP3 itu 100%, dan dia punya response time yang sangat cepat yaitu 0,2 milisecond. Jadi kalau Anda yang main game dan butuh reaksi cepat, ini bisa cukup membantu Anda waktu Anda main game. Dan yang gak kalah impresif adalah panelnya itu punya kecerahan hingga 550 nits. Tapi di sini perlu diperhatikan, meskipun biasanya layar cerah itu sangat berguna kalau kita tuh lagi di outdoor di mana ada matahari, lalu kita tuh supaya layar kelihatan itu bisa naikin brightness-nya. Ini punya panel yang sangat-sangat reflektif ya, dimana kalau Anda lihat di sini tuh, lihat tuh, ruangan saya itu bisa kelihatan di sini sangat-sangat mantul ya. Sebenarnya panel reflektif seperti itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dimana untuk kelebihannya itu adalah dia itu bisa menampilkan kontras yang lebih bagus, tapi kekurangannya adalah ya tadi seperti tadi, kalau Anda itu di terik matahari itu mungkin Anda bakal tetap susah melihatnya, atau kalau Anda berada dalam ruangan yang punya lampu cerah sekali atau sebelah jendela, nah itu akan bikin Anda susah melihat layar laptopnya. Layar sendiri menurut saya kokoh ya, dia tuh waktu saya ngetik dia nggak wobbling, jadi kalau saya ngetik itu nggak goyang-goyang layarnya. Dan ini cukup kuat juga, dia bisa dibuka dengan hanya satu tangan seperti ini. Nah, jadi bisa dibilang kalau untuk layar itu engselnya kokoh. Nah, sekarang kita akan bahas soal keyboardnya nih. Nah, keyboardnya itu sendiri tuh menurut saya cukup enak. Dia tuh layoutnya nggak aneh lah. Saya tuh berangkat dari MacBook dan keyboard standar Logitech pada umumnya. Dan begitu saya pindah ke Asus ini, saya nggak menemukan banyak kesulitan ya. Di sini ada numpad-nya di sebelah kanan. Mana sebenarnya sih saya nggak terlalu suka, tapi kalaupun ada ya nggak masalah lah. Di sebelah sini tuh ada function row.
dimana itu bisa mengatur volume, brightness, lalu backlit. Nah iya nih, jadi di keyboard yang satu ini ada backlightnya. Di sebelah kanan atas ini juga ada tombol power yang double sebagai fingerprint scanner ya. Jadi kalau Anda tuh mau login pakai jari, ya itu bisa. Sekarang kita pindah ke touchpad. Jadi touchpadnya ini dia cukup lega ya, dan dia center ke laptop. Sebenarnya saya nggak terlalu suka center ke laptop ya, karena jadi lebih mudah nggak sengaja kesentuh palm saya gitu, telapak tangan saya. Saya lebih suka sebenarnya geser ke bawah spacebar sini, di mana dia tuh lebih ya natural lah buat saya, jadi nggak gampang sentuh. Tapi itu ISO minor lah. Touchpadnya sendiri menurut saya cukup responsif ya, dimana saya tuh sempat nih waktu mau ngedit video yang minggu lalu tepatnya, itu saya ketinggalan mouse saya, lalu saya cuma bisa mengandalkan touchpad yang satu ini karena nggak bawa mouse lainnya. Dan saya selama ngedit video pakai touchpad ini, saya sih sebenarnya masih lebih prefer pakai mouse ya, tapi ya masih oke lah, nggak benar-benar mengganggu sehingga saya bisa publish on time. Tapi ada satu fitur cukup unik pada touchpad ini, di mana dia tuh punya fitur yang namanya Asus Dial Pad. Jadi kita bisa swipe dari ujung kanan atas seperti ini, maka tombol yang di kiri atas ini akan menyala dan bentuknya seperti lingkaran. Nah, dial pad ini bisa kita atur fungsinya sesuai dengan kemauan kita. Dan dari Asus tuh ada software yang namanya Asus ProArt Creator Hub, di mana kita bisa tuh ngatur-ngatur fungsi dari dial pad yang satu ini. Jadi kita bisa nih kalau misalnya kita puter, terus kita ngubah ukuran brush di Adobe Photoshop, itu bisa aja diatur sesuai dengan kemauan kita. Ini ada tulisan-tulisan Creative Intuitively with Asus Dial Pad, ini sebenarnya masih bisa dicabut ya. Saya biarkan aja di sini karena lumayan lah nutupin touchpadnya supaya nggak terlalu minyakan. Nah, masih ngomongin soal Asus Creator Hub, di Asus Creator Hub tadi juga kita bisa menemukan kontrol untuk fan speed ya. Jadi kita bisa ngatur tuh fan speed kita dari yang silent sampai yang bunyinya kayak kipas angin. Lalu kita juga bisa memantau temperatur serta penggunaan memori pada laptop kita. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian performanya. Kita mulai dari CPU dulu, dimana saya di sini menggunakan Cinebench R23, dan ternyata hasilnya ya sudah bisa kita tebak di mana dia tuh lebih kencang dibanding Ryzen 5 seri U, baik dari performa single core maupun performa multicore, tapi jelas jauh lebih kelihatan waktu di multicore. Kalau kita adu dengan Ryzen 5 versi desktop yang tepatnya 5600G, itu ya jelas masih kalah, meskipun saya bilang di sini kalahnya itu nggak jauh-jauh banget lah, cuma kalah sekitar 20%-an. Nah, selama pengujian itu saya menemukan kalau 5600H itu bisa dibilang berjalan dengan sangat adem, bahkan mungkin agak terlalu adem. Nah, kalau jadi masalah, nah jadi begini, masalahnya laptop ini adalah laptop yang didesain untuk cooling CPU yang sangat-sangat panas. Ini jangan lupa ya, di sini yang saya beli adalah varian AMD, tapi sebenarnya juga ada varian yang Intel, dimana Intel itu secara umum dia performa single core biasanya lebih tinggi, lalu kalau voltage tinggi dia bisa mencapai multicore yang lebih tinggi ketimbang Ryzen, tapi di saat bersamaan dia sangat-sangat panas. Jadi di sini saya melihat cooling yang segitu bagusnya itu mungkin agak-agak wasted potential lah, dimana kalau kita pakai Ryzen 7 atau Ryzen 9 yang relatif lebih panas, tapi performanya bisa lebih tinggi, ya menurut saya mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi kalau Anda nggak bisa menemukan varian ini tapi bisa menemukan Ryzen 7 atau Ryzen 9 meskipun lebih mahal, saya kira masih sangat-sangat worth it kok. Oke, sekarang kita pindah ke performa GPU. Jadi performa GPU-nya ini dia punya RTX 3050, dan RTX 3050 itu meskipun dia bisa dibilang RTX yang agak-agak low end, kalau kita bandingkan dengan GPU misalnya GPU Vega yang ada pada Ryzen 5, itu secara signifikan jauh lebih powerful. Dan sebenarnya formulasi seperti itu tuh oke buat laptop content creator, di mana CPU-nya itu powerful banget dan GPU itu bisa dibilang secukupnya aja. Jangan nggak ada, tapi ya secukupnya. Oke, sekarang kita masuk ke performa nyata. Kita mulai dari gaming dulu. Kalau pada video unboxing sebelumnya saya sudah menampilkan nih CSGO itu sangat lancar pada laptop yang satu ini. Nah, sekarang saya coba CSGO juga tapi dengan settingan Full HD, tapi kali ini settingan itu hampir rata kanan. Dan ternyata tetap saya bisa dapat FPS yang sangat-sangat nyaman, 160-200 FPS. Tapi ya ini kembali, ini bukan laptop gaming, dan displaynya itu sendiri mentok di 60Hz ya. Jadi mau FPS tinggi apapun, kalau displaynya masih 60Hz ya mungkin nggak akan terlalu berguna juga. Lalu saya pindah ke game yang lebih berat, yaitu adalah Apex Legends, dimana saya pakai settingan yang Full HD dan settingan juga hampir rata kanan. Nah, inilah yang menurut saya itu sangat-sangat nyaman ketimbang laptop-laptop saya sebelumnya, atau bahkan dibandingkan dengan desktop saya. Saya itu bisa mendapatkan FPS 57-60, jadi hampir nggak bergerak dari 60. Kalau sedang main ya, sedang play di darat, habis itu ketemu musuh, tembak-tembakan, nah itu tetap kunci, jadi nggak ada drop-dropan.
Sementara waktu lagi terjun dari pesawat itu agak drop ke 47-50-an. Tapi itu ya karena di awal banget doang ya, menurut saya sih nggak terlalu masalah. Jadi singkat cerita, kombinasi 5600H dan 3050 itu mungkin adalah formula yang cukup cocok untuk gaming kelas Full HD dengan settingan medium atau high. Nah, berikutnya kita akan masuk ke software produktivitas. Jadi kalau saya pakai Office di sini tuh ya bisa dibilang enak banget lah. Lancar, lalu juga kalau saya menampilkan gambar-gambar di PowerPoint itu gambar-gambarnya beneran kelihatan akurasi warnanya. Jadi kalau ada warna merah dan pink itu benar-benar bisa saya bedakan, nggak kayak kalau waktu saya pakai laptop yang kalau gamutnya itu sempit. Meskipun kalau saya masukin grafik yang datanya itu panjangnya sampai ratusan ribu, ya bisa dibilang masih ada loading-loadingnya dikit lah. Dimana saya sebenarnya berharap kalau ayo dong bisa lebih cepat lagi sedikit lah, tapi ya ini mungkin batasan dari Ryzen yang 5600H. Kalau saya pakai laptop ini untuk MATLAB dan pakai untuk deep learning, itu menurut saya cukup terbantu ya dengan ada RTX 3050 itu, karena secara umum deep learning itu sangat-sangat bisa memanfaatkan kemampuan CUDA dari graphics card RTX milik Nvidia. Kalau saya pakai AutoCAD juga itu lancar-lancar aja untuk proyek menengah ke menengah berat ya. Apalagi karena layar luas, menurut saya ya cukup nyaman lah kerja AutoCAD di laptop ini. Untuk SketchUp ini sebenarnya bisa dibilang cukup unik ya. Saya sebenarnya mengharapkan kalau SketchUp itu dengan ada RTX 3050 itu bisa jauh lebih lancar lah. Tapi ternyata rendering time itu tetap masih ada. Dan kalau saya bandingkan dengan desktop saya itu masih agak tersendat. Tapi itu semua saya uji di proyek yang cukup berat. Jadi kalau Anda proyek itu mungkin kelas menengah, misalnya Anda itu bikin desain 3D rumah Anda atau proyek-proyek yang lebih kecil, itu menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Ini memang agak-agak ekstrim, tapi kalau memang ada laptop yang bisa, saya tuh sangat-sangat bersyukur. Sayangnya bukan satu ini. Nah, video editing dengan Resolve di laptop ini menurut saya sebenarnya oke untuk secara rendering time ya, tapi untuk scrubbing di timeline tuh mungkin masih agak-agak tersendat sedikit ya. Sebenarnya nggak jelek sama sekali sih. Saya sih bisa dibilang sangat nyaman ngedit pakai laptop ini karena juga layar besar ya. Jadi gampang lah mau ngeliat preview. Tapi masalahnya kalau saya bandingkan dengan MacBook Air M1 saya, itu masih jauh lebih lancar. Dan jangan lupa MacBook Air M1 itu harganya lebih murah dibanding laptop yang satu ini. Jadi kalau Anda itu fokus di video editing, tapi budget Anda terbatas, mungkin Anda baiknya bisa melirik MacBook Air M1 dulu deh sebelum melirik laptop yang satu ini. Nah, berikutnya saya akan bahas soal Adobe Suite ya, dimana saya pribadi sebenarnya bukan pengguna Adobe ya, dimana menurut saya Adobe itu agak terlalu mahal, bisa langganan $60 sebulan, itu bakal mahal sekali dalam setahun atau 2 tahun ke depan. Tapi ini adalah laptop yang ditujukan untuk content creator, jadi ya menurut saya angka baiknya kalau saya coba-coba juga pakai software Adobe. Software yang saya coba adalah Adobe Premiere, Adobe Photoshop, dan Adobe Lightroom. Nah, untuk Premiere itu saya kerasa dia jauh lebih mulus ketimbang Resolve ya. Mungkin karena Adobe Premiere itu selain dia memang lebih optimize untuk CPU yang ada, dia juga bisa lebih memanfaatkan GPU sehingga scrubbing di timeline itu jauh lebih lancar. Lalu untuk Photoshop juga lancar. Saya coba pakai ini untuk select object, dimana itu biasanya komando atau perintah yang cukup lama untuk jalankan. Kita mau select background dari satu objek, itu ternyata nggak terlalu lama lah nunggunya meskipun tetap ada loading. Kalau saya ngatur kamera RAW juga bisa dibilang cukup nyaman meskipun saya pakainya tuh yang JPEG ya, karena saya tuh jarang shoot yang RAW karena saya pakai Fuji yang JPEG-nya udah bagus. Lalu terakhir untuk Lightroom, untuk edit foto, itu menurut saya sangat-sangat cepat ya untuk update-nya di laptop yang satu ini, dan Anda bisa apply efeknya ke beberapa laptop sekaligus dengan loading time yang sangat-sangat minim. Tapi pada intinya sih menurut saya kalau Anda pakai aplikasi kreatif seperti Adobe tadi, dengan laptop ini menurut saya akan sangat-sangat nyaman karena layarnya itu benar-benar color accurate. Nah, berikutnya adalah soal upgradability, dimana saya itu entah kenapa 2 minggu berturut-turut tuh saya dapat laptop yang bautnya tuh pasti bermasalah 1 biji, dimana saya tuh jadi nggak bisa ngeliat bagian bawah ya. Jadi terpaksa pada minggu ini saya kembali ngintip lagi. Ternyata setelah saya intip itu yang bisa di-upgrade ternyata hanya SSD-nya dan Wi-Fi-nya, dan itu pun Wi-Fi sebenarnya mungkin kalau rusak ya, dimana RAM-nya itu sayangnya sudah soldered on, jadi Anda tuh nggak bisa upgrade RAM. Jadi kalau Anda berniat untuk membeli laptop yang satu ini, pertimbangkan dulu di baik-baik Anda tuh butuh RAM berapa. Tapi setidaknya nggak semuanya kabar buruk ya. Begitu saya buka, minimal baterainya itu dia full ya, dari samping ujung sini ke ujung sini tuh diisi baterai. Nah, itu saya suka karena memaksimalkan ruangan. Dan kedua, dia punya dual fan yang harusnya sih bisa optimal dalam mendinginkan CPU yang ada pada laptop ini. Nah, untuk pengujian baterai, saya tuh coba pakai laptop ini untuk kerja di kantor saya sehari-hari. Dan saya tuh biasanya berangkat jam 9 kurang sedikit dan sampai jam 9.10-an. Kemudian saya kerja hingga jam 6 sore.
Dan biasanya jam 6 sore itu, saya tuh masih sisa baterainya itu 20-10%-an. Jadi saya tuh dengan confident saya bisa meninggalkan charger di rumah dan cukup bawa laptop yang satu ini. Begitu saya cek, ternyata screen on time itu 6 jam 15 menitan. Dengan waktu sleep itu kurang lebih 1 jam 20 menit. Untuk storage-nya itu secara read, menurut saya itu cukup cepat ya dibandingkan laptop-laptop yang setara. Tapi sayangnya secara write tuh harusnya menurut saya bisa lebih baik lagi, karena dia itu 11-12 dengan laptop-laptop yang harganya itu 8 juta atau ke bawah. Untuk kualitas audionya menurut saya itu cukup oke ya. Jadi treble itu dapat, jadi kalau orang ngomong tuh suara jernih. Bassnya juga nggak hilang-hilang banget dan ada sedikit mid-range-nya. Tapi sayangnya tuh dia speakernya itu masih nembak ke bawah. Kerasanya tuh seperti, suaranya tuh seperti pantulan ya, jadi bukan langsung ke muka kita. Ini adalah kualitas perekaman video dan audio dari webcam yang ada pada Asus VivoBook Pro 16X. Dan ini adalah kualitas perekaman video dan audio dari MacBook Air M1 sebagai perbandingan. Untuk kualitas webcamnya menurut saya itu untuk laptop seperti ini harusnya ya bisa lah dikasih webcam yang Full HD ya, jangan HD aja. Dan mikrofonnya saya berharap harusnya bisa lebih baik lagi, tapi ya ini yang kita dapatkan. Nah, jadi kesimpulannya, apakah laptop Asus VivoBook Pro 16X OLED ini worth it untuk harganya di 15-16 jutaan? Kalau menurut saya sih dengan Ryzen 5 5200H itu mungkin nggak terlalu worth it ya. Nggak jelek juga sih. Jadi saya mendapatkan performa yang powerful, baik CPU maupun GPU. Saya juga dapat battery life yang cukup panjang, serta layar yang kualitasnya sangat-sangat tinggi. Tapi dengan Anda nambah ke 17 atau 18 juta, nambah sedikit lagi aja. Dapat Ryzen 7 atau Ryzen 9, itu menurut saya akan jauh lebih powerful lagi, jauh lebih worth it untuk jangka panjang. Karena itu adalah dua CPU yang lebih powerful lagi. Karena kedua CPU itu bisa memanfaatkan cooling bagus yang ada pada laptop ini. Ya, Anda kan punya pendingin yang bagus nih, kenapa Anda itu nancep gasnya itu cuma setengah gitu, atau 3/4 lah, kenapa nggak full gitu. Kalau ada duitnya, mendingan beli yang Ryzen 7 atau Ryzen 9. Kalau Anda itu berprofesi sebagai mahasiswa yang butuh color accuracy, seperti Anda misalnya mahasiswa desain grafis, atau Anda mahasiswa yang banyak video editing, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan layar besar, kualitas tinggi, tapi juga punya power CPU dan GPU yang cukup untuk menjalankan software-software yang Anda gunakan sehari-hari. Misalnya Anda itu sebagai arsitek, nah menurut saya sih ini kalau Anda nggak handle pekerjaan berat, ini masih sangat-sangat oke. Tapi nggak, di sini ada beberapa kelemahan yang menurut saya cukup perlu diperhatikan. Pertama, yang sangat-sangat saya highlight adalah soal reflektivitas layarnya. Jadi layar itu mantul banget seperti yang saya sudah ungkapkan di awal video, dimana saya berharap sebenarnya mungkin nggak usah terlalu glossy seperti inilah, mungkin bisa sedikit matte sedikit, ya mungkin kontrasnya berkurang sedikit tapi lebih nyaman dipakai untuk bekerja. Kemudian refresh rate-nya saya berharap sebenarnya mungkin bisa lebih tinggi sedikit ke 90-120, ya memang ini bukan laptop gaming, tapi yang namanya konten itu nggak cuma gambar dan video, tapi juga bisa misalnya Anda tuh streaming dan Anda mau main game dengan nyaman, supaya Anda itu main game bagus, Anda punya layar yang 120 Hz. Lalu kelemahan berikutnya adalah tadi RAM-nya tidak bisa di-upgrade sama sekali. Jadi kalau Anda beli 16 GB ya udah Anda mentok di 16 GB. Tapi overall menurut saya ini laptop yang bagus ya, terutama untuk saya pribadi. Saya itu bukan arsitek, saya itu bukan ilustrator ataupun graphic designer, dimana untuk performa office, lalu editing video, lalu editing foto sesekali itu ya cukup oke lah. Lalu untuk gaming malam-malam setelah bekerja, menurut saya ini masih sangat-sangat oke kok. Dan saya sendiri setelah pembelian laptop ini bisa dibilang cukup puas. Oke, demikian aja video lembar tekno kali ini. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dari lembar tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.